hari ini kita lanjut ke materi berikutnya. Kita sekarang sudah masuk bab ketiga, yaitu kita nanti akan belajar tentang relasi dan fungsi. Nah, apa itu relasi dan apa itu fungsi? Nanti kita pelajari bersama-sama dengan baik. Untuk itu kalian harus selalu mempersiapkan buku catatan ya dan alat tulisnya. Jadi setiap saya menjelaskan kalian bisa sambil menulis. Oke. Nah, di bab ini nanti kita bagi menjadi ada apa itu relasi, apa itu fungsi, menentukan nilai fungsi, dan ada tambahan lagi satu yaitu fungsi korespondensi satu-satu. Nah, yang pertama, hari ini kita akan membahas dulu tentang apa itu relasi dan bagaimana bentuk relasi. Apa itu relasi? Relasi itu ibarat kata seperti suatu hubungan. Nah, kamu sama temenmu itu punya suatu relasi yang namanya pertemanan. Nah, pertemanan itu yang namanya atau yang bisa dikatakan sebuah relasi hubungan. Nah, kalau di sini nanti kita akan mengingat kembali itu yang namanya himpunan. Nah, kelihatannya kelas 7 sudah ya himpunan. Nah, di sini nanti relasi itu adalah hubungan antara dua himpunan, ya, hanya dua himpunan antara kedua himpunan. Nah, himpunan A kita biasanya menyebutkan himpunan A atau himpunan yang pertama dengan himpunan yang kedua atau himpunan B. Nah, masing-masing jika kita ketemukan itu akan memiliki relasi. Relasi yang bagaimana? Itu banyak sekali namanya relasi. Mungkin ada relasi, kalau kita bicara bilangan, mungkin ada relasi faktor dari, kurang dari, kemudian ada setengah dari, dan lain sebagainya. Ingat ya, relasi itu hanya sebatas hubungan antara dua himpunan. Hubungan apapun itu dinamakan relasi. Relasi itu ibarat kata seperti suatu hubungan. Nah, kamu sama temenmu itu punya suatu relasi yang namanya pertemanan. Nah, pertemanan itu yang namanya atau yang bisa dikatakan sebuah relasi hubungan. Nah, kalau di sini nanti kita akan mengingat kembali itu yang namanya himpunan. Nah, kelihatannya kelas 7 sudah ya himpunan. Nah, di sini nanti relasi itu adalah hubungan antara dua himpunan, ya, hanya dua himpunan antara kedua himpunan. Nah, himpunan A kita biasanya menyebutkan himpunan A atau himpunan yang pertama dengan himpunan yang kedua atau himpunan B. Nah, masing-masing jika kita ketemukan itu akan memiliki relasi. Relasi yang bagaimana? Itu banyak sekali namanya relasi. Mungkin ada relasi, kalau kita bicara bilangan, mungkin ada relasi faktor dari, kurang dari, kemudian ada setengah dari, dan lain sebagainya. Ingat ya, relasi itu hanya sebatas hubungan antara dua himpunan. Hubungan apapun itu dinamakan relasi. Jadi saya ulangi, kalau relasi itu hubungan antara dua himpunan yang bebas. Mau satu anggota, mau dua anggotanya boleh, pasangannya boleh tiga, boleh bahkan boleh tidak memiliki pasangan. Itu relasi. Sedangkan fungsi itu pada himpunan yang pertama hanya punya satu pasangan pada himpunan yang kedua. Nah, kalau yang himpunan keduanya boleh punya lebih dari pasangannya satu pada himpunan yang pertama. Tuh. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan saya sediakan kita sekarang masuk ke contoh membedakan relasi dan fungsi. Oke, ini ada beberapa contoh. Yang pertama dulu sebelum ke contoh ini, kalian tadi Bu Asu sudah menjelaskan perbedaan relasi dan fungsi ya. Nah, sekarang kita ke contohnya dulu. Tentukan pasangan di bawah ini yang merupakan relasi atau merupakan fungsi atau bukan. Nah, kalau bukan fungsi berarti itu diagram relasi. Nah, setiap relasi
belum tentu fungsi ya. Tapi kalau itu fungsi pasti itu juga disebut relasi. Oke, yang pertama ya, perhatikan di sini. Ada dua himpunan A dan B. Ya, contoh nomor 1 A dan B. Masing-masing himpunannya ini ada dua anggota. Kita anggotanya saya beli bulat-bulatan. Kita anggotanya bebas ya. Kemudian setiap anggota punya pasangannya tepat satu. Dia fungsi atau bukan? Ya, karena dia tepat satu, berarti itu nanti ya dinamakan ini fungsi. Nah, terus kita ke contoh yang kedua. Contoh 2 juga ada dua himpunan A dan himpunan B. Ya. Kemudian himpunan A ada dua anggota. Ya. Anggota yang pertama punya pasangan di anggota himpunan yang B, yang atas dan bawah ada dua panah. Sedangkan anggota yang kedua pada himpunan A ada pada hanya satu di B. Fungsi atau bukan? Nah, karena di anggota A itu ada yang memiliki dua pasangan, berarti itu bukan fungsi. Kalau bukan fungsi berarti dia relasi, bukan fungsi, atau dinamakan relasi. Ya. Sekarang kita contoh yang ketiga. Ketiga juga sama, di sini ada dua himpunan A dan B. Ya. Himpunan A ada dua anggota juga. Ini himpunan B terdiri dari 3 anggota. Nah, setiap anggota di A punya pasangan di B, tapi ada anggota B yang tidak punya pasangan. Apakah itu bisa disebut fungsi? Ya, boleh. Berarti ini fungsi. Ya. Oke, yang keempat. Ada dua himpunan pula. Sekarang saya balik. Himpunan anggota A ada 3 anggota. Himpunan B 2 anggota. Kemudian saya pasangkan A, himpunan di A punya semua anggota di pasangan anggota di B. B-nya anggota di B punya pasangan semua. Tapi sekarang A-nya yang nggak punya pasangan. Berarti itu fungsi atau bukan? Nah, kalau yang tadi A-nya harus, ya ingat, fungsi itu setiap anggota di A harus punya tepat satu pasangan anggota di B. Berarti ini bukan fungsi. Ya, karena kenapa? Karena ada anggota di A, ya asal arah panahnya ada yang tidak punya anggota. Nih, contoh yang kelima. Bentuknya diagram panahnya begini. Contoh yang kelima, A ada 4 anggota. Himpunan B juga ada 4 anggota. Nah, panahnya agak ruwet sedikit. Nah, untuk itu kamu harus teliti. Kita ikuti arah panahnya dari himpunan A. Anggota yang pertama, punya pasangannya 1 tepat. Yang kedua tepat 1. Ketiga juga 1. Yang keempat juga tepat 1. Meskipun di anggota B-nya ini ada 2 yang punya pasangannya, tapi yang diperhatikan cukup anggota yang sebelah arah panahnya, ya, arah datang panahnya. Nah, berarti karena ini tidak ada yang bercabang, ini berarti fungsi. Itu ya. Nah, sekarang kalau diagram pasangannya berbentuk kartesius. Nanti kita setelah ini mengenal bentuk-bentuk penyajian diagram penyajian relasi dan fungsi ya. Kalau begini bentuknya. Himpunan A-nya di sini, himpunan B-nya di sumbu Y. Nah,
pasangan. Ingat kemarin sudah belajar titik koordinat. Berarti pasangan di A ketemu dengan di B tepat 1. Pasangan di A dengan ketemu dengan di B nya juga titiknya ada 1. Nih ya. Kemudian A nya juga ini tepat 1. Ada anggota lain di A yang tidak diberi pasangan pada B? Oh, tidak ada. Berarti yang keenam ini juga fungsi. Nah, sekarang kita lanjut contoh yang ke-7. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ke-7 ya. Di sini diperhatikan tadi hampir sama seperti nomor 6, 7. Ada himpunan anggota A dan anggota himpunan B. A anggotanya ada 1, 2, 3, 4. Sedangkan B 1, 2, 3. Hanya 3 ya. Kemudian di A anggotanya tepat 1 di B. Nih, saya tanda. Kemudian anggota A yang kedua itu berpasangan di B ada 1, ada 2. Nah, kalau di sini saja sudah terlihat bahwa anggota A punya 2 pasangan, berarti dia pasti bukan fungsi. Kalau bukan fungsi, berarti dia relasi. Nah, sekarang perhatikan nomor 8 dan 9. Nomor 8 itu ada pasangan koordinat. Ya, nomor 8 ada pasangan koordinat. 1 dengan 2, 2 dengan 3, 4 dengan 5. Nah, kalian untuk kalau jika ditanyakan fungsi atau bukan, atau fungsi itu fungsi atau relasi, cukup melihat nilai koordinat X-nya yang depan. Nah, depannya ini. Ya. Kalau depannya tidak berulang, berarti dia fungsi. Tapi kalau depannya berulang, berarti dia bukan fungsi. Berarti nomor 8 sudah jelas. Ini 1, 2, 4 tidak berulang. Ya, berarti dia fungsi. Nah, kalau nomor 9 diperhatikan, depannya ada yang diulang tidak? Oh, ada A, meskipun belakangnya A ini berbeda ya. A pada depan X yang X dan A pada Y itu berbeda nilainya. Karena yang X-nya ada yang berulang 1, ini A-nya ada 2, berarti dia bukan fungsi. Nah, nih kalian harus tahu dasarnya dulu cara membedakan relasi dan fungsi. Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk penyajian relasi dan fungsi. Itu sama, bentuk penyajiannya ada 3 macam. Yang pertama nanti dalam bentuk diagram panah, kemudian anggota A diisi ada berapa, anggota B diisi ada berapa, kemudian kita pasangkan sesuai dengan soal. Yang kedua dengan diagram Kartesius. Tadi sudah kita singgung sedikit ya. Diagram Kartesius ada himpunan A, ada himpunan B. Himpunannya tidak harus selalu A dan B, bisa PQ, KL, MN, dan itu tergantung dari soal nanti ya. Terus kemudian nanti dipasangkan seperti biasa. Dan yang ketiga himpunan pasangan berurutan, seperti menulis titik koordinat. Pada bab 2 kemarin sudah tahu caranya menuliskan titik koordinat. Yang depan berarti himpunan A, yang belakang berarti himpunan yang kedua, himpunan B atau himpunan kedua. Nah, berikutnya kita ke unsur-unsur dalam diagram panah ya. Lanjut ya ke unsur-unsur dalam diagram relasi dan fungsi. Di sini saya mencontohkan diagram panah. Nah, diagram panah unsurnya nanti kalian akan mengenal istilah domain, kodomain, dan ring. Ya. Domain itu yang apa? Domain itu nama lainnya adalah daerah
asal. Ya. Domain atau daerah asal. Kodomain nama lainnya daerah kawan, kawannya berarti sebelahnya. Kemudian ring itu adalah hasil atau biasanya yang ditunjukkan anak panahnya. Nah, dalam diagram ini mana yang daerah yang namanya domain? Domain itu berarti daerah asal panah itu. Ini loh. Nah, panahnya karena dari himpunan P, berarti semua anggota himpunan P itu yang namanya nanti ini domain. Nah, daerah kawan berarti yang kedua ini kodomain. Tapi dengan syarat panahnya dari sini ke sini. Nah, kalau panahnya nanti berbalik dari Q ke P, berarti domainnya jadi Q, kodomainnya jadi P. Nah, kalau dari contoh ini, domainnya yang mana? Yang berapa? Oh, A, B, dan C. Kodomainnya apa saja? M, N, X, Y, Z. Semua yang ada di himpunan kedua. Nah, ring atau hasil itu baru yang hanya ditunjuk oleh anak panah. Nah, kalau ringnya atau hasilnya adalah yang ditunjuk panah, meskipun ada himpunan di sini yang memiliki 2 anggota tapi nulisnya tetap 1, atau nanti mungkin di sini ditunjuk 2 kali tapi tetap menulisnya juga 1. Itu ini yang ditunjuk panah M, terus N, X, dan Y. Z-nya tidak ditunjuk oleh panah, tidak punya pasangan, berarti dia bukan ring. Terus ya, terserah nanti masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama ya, perhatikan diagram panah berikut. Nah, ada himpunan P berisi nama orang, himpunan Q berisi nama buah, ada apel, jeruk, mangga, dan pisang. Nah, di sini disajikan fungsi atau relasi dari P ke Q. Ya, relasi dari P ke Q yaitu direlasikan dengan kesukaan. Ini namanya di sini namanya relasinya, nama relasinya. Nah, terus perhatikan di sini. Kamu memperhatikan panahnya. Kemudian pertanyaannya, buah apa yang disukai Wahyu? Kita lihat Wahyu dari sini. Dia punya pasangan dengan siapa? Buah apa saja? Yaitu lihat panahnya, kita ikuti panahnya. Oh, jeruk. Ternyata dia juga suka dengan pisang. Berarti jawabannya jeruk dan pisang. Terus yang B, siapakah dari diagram ini yang menyukai buah mangga? Buah mangga disukai oleh siapa? Panahnya kita ikuti. Oh, ternyata Wildan. Nah, cara ini cara yang tercepat, saya memberikan contoh yang paling mudah. Nanti kalau ini isinya anggotanya diganti dengan angka, itu caranya adalah sama. Ya. Kemudian yang C, tuliskan diagram panah ini dalam bentuk himpunan berpasangan berurutan. Nah, pasangan berurutan berarti misalnya kita dari atas, Tuti pasangannya dengan buah apa? Oh, apel. Berarti nulisnya nanti kurung kurawat buka, kurung buka, Tuti, koma, apel, kurung tutup. Terus orang kedua, oh Yani. Nah, urutnya itu dari himpunan asal ya. Yani dengan apa? Pisang. Kemudian Wahyu. Nah, karena Wahyu suka dua-dua, ada dua buah yang kesukaan, nulisnya 1 per 1. Wahyu dulu dengan jeruk. Nanti baru Wahyu lagi dengan pisang. Terus terakhir Wildan dengan mangga, baru kurung tutup. Lanjutkan sendiri ya. Jelas? Kita lanjut ke contoh yang kedua. Oke, kita masuk contoh yang kedua. Diketahui ada himpunan A 4, 6, 8, dan 12. Dan himpunan B-nya 2, 3, 4, dan 6.
Nah, di sini sudah diketahui juga relasi dari himpunan A ke himpunan B itu didefinisikan kelipatan dari. Berarti nanti punya hubungan A dengan B itu hubungan adalah kelipatan dari. Kemudian sajikan relasi kedua himpunan tersebut dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, diagram kartesius. Kemudian tentukan domain, kodomain, dan ringnya. Kita ke yang A dulu, kita jawab A ya. Nah, kita buat diagram panahnya. Himpunan A berisi 4, 6, 8, dan 12. Kemudian himpunan B ada 2, 3, 4, dan 6. Nah, kemudian dua himpunan ini didefinisikan kelipatan dari. Nah, sekarang kita cara membacanya. Berarti 4 kelipatan dari berapakah? 4 kelipatan dari 2. Selain itu 4 juga kelipatan dari 4 enggak? Nah, terus 6 kelipatan dari siapa? Atau 6 kelipatan dari berapakah? Dari 2, 3, dan 6. 8 kelipatan dari siapa? Dari berapa? 2, 4. 12 kelipatan dari siapa? Hampir semua ya. 12 kelipatan 2, kelipatan dari 2, kelipatan dari 3, kelipatan dari 4, dan kelipatan dari 6. Wah, sedikit rumit. Tapi kalau kamu memperhatikan dengan baik, pasti akan tahu. Nah, sekarang kita yang ke B. Menentukan atau menuliskan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Tadi kita sudah buka kurung. 4 tadi punya siapa? 2. 4 juga punyanya 4. Terus 6 pasangan tadi 6 dengan 2, 6 dengan 3, 6 juga dengan 6. Kemudian 8 dengan 2, panahnya nanti bisa dilihat, 8 dengan 4. Ya, 4 dengan 2, 4 dengan 4, 6 dengan 2, ini 6 dengan 3, 6 dengan 6. Kemudian 8 dengan 2, 8 dengan 4. Kemudian yang terakhir 12 kelipatan dari 2, 12 juga kelipatan dari 3, 12 kelipatan juga dari 4, 12 juga kelipatan dari 6. Nah, ini yang namanya di pasangan berurutan himpunan. Ini yang menandakan himpunan pasangan berurutan. Kemudian yang C. Ya, C dalam bentuk diagram kartesius. Berarti kita gambar dulu diagram kartesiusnya. Ini himpunan A, ini himpunan B. Himpunan A-nya ada 4, 6, 8, 12. Di sini 2, 3, 4, 6. Nah, nanti bisa dilanjutkan 4 tadi dengan 2. Oh, berarti kita tarik. Nah, ini. Kemudian 4 juga dengan 4. Nah,
dan seterusnya ya. Kamu bisa menuliskan ini di dalam bidang kartesiusnya. Kemudian yang D, ini mudah sekali. Sebutkan domainnya tadi berapa saja, kodomainnya berapa, dan ringnya berapa. Domainnya sudah jelas, 4, 6, 8, 12. Kodomainnya 2, 3, 4, dan 6. Ringnya ternyata semua ditunjuk. Nah, ini ya. Ini berarti himpunan A ke B itu fungsi atau bukan? Ya, bukan, karena anggotanya domainnya ada yang diulang, yang depan tuh selalu diulang, ada yang diulang, bahkan ada yang pengulangannya 3 kali, bahkan ada yang 4. Nah, ini berarti contoh nomor 2 ini termasuknya relasi, bukan fungsi. Nah, demikian ya pertemuan hari ini. Kita masih membahas pengenalan dulu antara relasi dan fungsi. Jangan lupa untuk dicatat, simak dengan baik-baik, baca kembali supaya nanti berikutnya kita nanti masuk fungsi yang akan lebih sedikit detail. Oke, see you next time.